Om Swastiastu, selamat siang adik-adik. Kembali lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran yaitu pengelolaan bisnis retail. Nah, mengingat materi minggu lalu kita membahas mengenai pengelolaan dalam retail. Nah, adik-adik, teknologi yang terdapat dalam bisnis retail itu ada teknologi kode batang, yang kedua ada teknologi elektronik data interchange, dan yang terakhir itu ada teknologi radio frequency identification. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teknologi radio frequency identification atau disingkat dengan RFID. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu ingin menginstruksikan untuk kalian agar kalian itu mendengarkan dengan seksama pembahasan dari Ibu, serta diharapkan kalian meringkas materi yang Ibu jelaskan sehingga kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan. Nah, nanti juga Ibu akan menyediakan sesi tanya jawab sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran. Seperti itu. Nah, adik-adik, teknologi radio frequency identification atau disingkat dengan RFID merupakan teknologi radio identification atau identifikasi frekuensi radio yang merupakan teknologi yang menggunakan frekuensi radio dalam mengirim informasi antar RFID tag dan RFID reader. Nah, teknologi ini dipergunakan untuk mengidentifikasi objek atau barang ataupun lokasi suatu barang. Nah, teknologi RFID biasa juga dipergunakan di tempat seperti supermarket. Hal ini untuk mengupdate stok atau mengidentifikasi stok yang terdapat di supermarket tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk mempermudah pengidentifikasian stok sehingga hal ini akan lebih mengefisiensikan pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita akan menggunakan RFID. Sebentar akan Ibu jelaskan beberapa manfaatnya. Nah, adik-adik, beberapa manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita menggunakan RFID di dalam pendistribusian barang retail. Yang pertama itu smart shelf. Maksudnya adalah smart shelf yang berbasis RFID mampu mengidentifikasi barang per item di dalam rak. Nah, jadi dapat kita pikirkan, coba saja kita bayangkan bahwa ketika kita akan mengidentifikasi barang di dalam rak, ketika kita tidak menggunakan RFID itu mungkin akan memakan waktu dan tenaga yang sangat banyak kan. Nah, maka solusinya kita menggunakan RFID ini berfungsi untuk mengefisiensi dan mengefektifkan waktu yang kita punya. Berarti itu dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan kita. Itu yang nomor satu. Nomor kedua itu ada laporan dapat diketahui secara real time. Jadi laporan itu dapat diketahui dengan cepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi kita tidak bisa mengada-ngada laporannya atau menduplikasi laporan. Terus yang ketiga itu RFID mampu mengurangi masalah kekurangan stok. Maksudnya di sini ketika kita memiliki suatu perusahaan, kita menggunakan RFID untuk mengidentifikasi stok yang ada di toko tersebut atau di dalam rak. Nah, hal ini pasti bertujuan untuk menghindari yang namanya kekurangan stok. Nah, kekurangan stok ini tentu akan mengakibatkan yang namanya kerugian. Nah, berarti dengan menggunakan yang namanya RFID, kita mampu mengetahui berapa sebenarnya stok yang masih tersisa dan berapa stok yang kita butuhkan untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu meningkatkan keamanan barang. Mungkin itu ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh melalui RFID dalam mendistribusikan barang retail. Nah, adik-adik,
Selain beberapa manfaat yang telah Ibu jelaskan tersebut, ada satu hal yang sangat bermanfaat dari RFID, yaitu alat ini dipergunakan untuk menghindari pengambilan barang tanpa melakukan pembayaran. Nah, contohnya itu seperti ini. Ketika kita atau konsumen akan berbelanja ke swalayan atau supermarket, misalnya konsumen tersebut ingin melakukan suatu kecurangan atau ingin mencuri, dia itu ingin membeli barang tapi tanpa harus mengeluarkan dana, pasti ia mencuri kan. Nah, ketika RFID ini dipasang di atas pintu keluar masuknya konsumen atau produsen, barang tersebut akan berbunyi seperti itu. Nah, barang tersebut akan mengirimkan sinyal dan alarm pun akan aktif, sehingga dapat diketahui bahwa jika seseorang membeli barang tanpa mengeluarkan uang atau tanpa melakukan transaksi pembayaran, akan segera diketahui melalui sinyal yang dikirimkan oleh barang tersebut. Yang sinyal tersebut akan mengaktifkan yang namanya alarm di dalam toko, sehingga kita mampu mengetahui tindak kecurangan itu, seperti itu. Nah, adik-adik, adapun beberapa sistem di dalam RFID itu, yang pertama ada RFID tag, yang kedua ada RFID reader, yang ketiga ada yang namanya antena, dan yang terakhir itu ada yang namanya controller. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai RFID tag. RFID tag merupakan perangkat yang dibuat dari elektronik atau rangkaian elektronik dan antena yang terintegrasi di dalam rangkaian tersebut. Berarti mereka itu saling berhubungan. Nah, rangkaian ini memiliki memori. Rangkaian yang saling berhubungan tersebut memiliki yang namanya memori. Memori ini merupakan penyimpanan informasi atau penyimpanan data. Nah, rangkaian RFID tag ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu bernama inlay dan yang kedua itu bernama encapsulation. Yang inlay ini merupakan inti dari RFID tag yang menyimpan beberapa informasi yang sangat penting. Sementara bagian yang kedua adalah encapsulation. Ini merupakan bungkus dari inlay tersebut. Berarti inlay itu, kesimpulannya adalah inlay itu merupakan tempat berkumpulnya informasi atau tempat penyimpanan informasi. Sedangkan untuk encapsulation itu merupakan bungkus dari penyimpan atau alat penyimpan informasi tersebut. Nah, adik-adik, berikut sudah Ibu sertakan gambar di slide. Ini merupakan gambar dari RFID tag. Bisa kalian perhatikan ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan RFID yang kedua, yaitu RFID reader. Nah, perlu diketahui RFID reader merupakan perangkat yang akan melacak keberadaan dari RFID tag. Nah, berdasarkan mobilitasnya, RFID reader dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu terminal RFID reader. Yang kedua, vehicle mounted RFID reader. Nah, dan yang terakhir adalah fixed reader. Nah, terminal RFID reader biasanya diletakkan di area kasir. Hal ini untuk mengidentifikasi barang ya, seperti yang Ibu telah jelaskan. Nah, yang kedua itu ada vehicle mounted RFID reader. Nah, barang ini atau teknologi ini diletakkan di kendaraan yang dipergunakan untuk mengantar atau melakukan pengambilan paket. Sedangkan yang terakhir, fixed reader merupakan reader yang bersifat statis. Nah, barang yang akan dibaca oleh reader ini dibawa langsung ke reader. Nah, tidak seperti RFID tag, bisa melakukan atau koneksivitasnya bisa jauh, seperti kasusnya di pintu itu. Ketika seseorang memasang RFID tag di atas pintu dan orang lain atau konsumen yang berbelanja ke supermarket, ketika melakukan perbelanjaan tapi ia tidak membayar, tentu sinyal akan memberikan tentu sinyal yang ada di RFID tersebut akan muncul dan mengaktifkan alarm. Sedangkan berbeda dengan fixed reader. Fixed reader ini
barang yang akan dibaca kepada reader ini dibawakan langsung. Berarti kesimpulannya konektivitasnya tidak seperti RFID tag. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya ada antena. Antena merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan jarak baca antara reader dengan tag. Nah, hal ini juga sekaligus menentukan seberapa luas area pembacaan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh antena. Yang pertama adalah pemuatan antena. Yang kedua adalah polarisasi gelombang. Dan yang terakhir ada bentuk antena. Selanjutnya ada controller. Controller ini merupakan perangkat yang dapat mengontrol sekaligus melihat informasi yang diberikan oleh reader. Nah, umumnya perangkat ini berbentuk seperti PC yang memiliki fungsi kontrol. Seperti itu. Nah, berikut materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu akan membuka sesi tanya jawab untuk kalian. Kalian bisa diskusikan sekarang, dan setelah kalian mendiskusikan dan setelah Ibu mengevaluasi pembelajaran, kalian wajib mengerjakan kuis yang sudah Ibu perlihatkan di slide ini. Pertanyaannya adalah, jelaskanlah manfaat RFID dalam kehidupan sehari-hari serta berikan contohnya. Ibu berikan waktu sampai jam 12.20. Nah, selamat siang anak-anak dan selamat mengerjakan kuisnya.